inisiatif baik ya dari kedua belah pihak ya, dari pemerintah Singapura maupun dari pemerintah Indonesia. Ya kawasan ekonomi, pengalaman kita kan bukan sesuatu yang baru ya, tapi menurut saya ini pengembangan positif. Cuman kita harus lihat detailnya ya, karena kalau ditanya dari sisi startup ya kita sih senang aja, karena itu akan memperkuat dua hal. Satu, akses ke pemodal karena dari Singapura ya, dan bisnis. Apakah membuka pasar bisnis membuat mereka lebih gampang berekspansi ke Singapura dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Baik, kalau kita lihat seperti Anda katakan tadi juga ini kan lokasinya sangat strategis sekali begitu ya, dekat dengan Singapura. Anda melihat nanti seperti apa nih kerjasama yang akan dijalin oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Singapura terkait dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang mungkin nantinya akan berinvestasi di Nongsa di tahun ini? Oke, ini menarik ya, meskipun kita mungkin belum tahu banyak tentang detail rencananya. Saya juga jujur sangat curious tentang detail rencananya. Cuman sebagai langkah awal menurut saya ini positif. Apakah hanya fisikal? Kalau hanya fisikal itu sebagai langkah awal ya, yaitu ada fisikal dalam arti ada working space, ada tempat untuk orang akomodasi dan segala macam. Karena kan perusahaan startup atau perusahaan digital harus mau berlokasi di situ. Yaitu adalah ada office space, ada infrastruktur misalnya internet yang high speed, tapi juga ada akomodasi, ada tempat makan. Kalau punya keluarga ya berarti harus ada tempat rekreasi juga. Jadi itu kita melihatnya jangan hanya sebagai tempat untuk bekerja, tapi itu tempat untuk hidup. Nah itu yang sebagai langkah awal Nongsa Park Digital Park ini harus sebagai tempat hidup untuk ekosistem. Ya, kita kembali bicara ekosistem perusahaan digital. Kalau kita lihat saat ini Pak Edi kan memang startup atau perusahaan-perusahaan rintisan banyaknya kita temukan di Pulau Jawa begitu ya, Jabodetabek. Menurut Anda bagaimana nanti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah mungkin untuk memindahkan nih startup-startup yang ada di ibu kota saat ini agar mereka mau pindah nantinya ke Nongsa di tahun di Batam ini? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Karena menurut saya kenapa selama ini startup lebih banyak di Pulau Jawa. Ya, tidak hanya di Jakarta, tapi juga mungkin di Bandung, Surabaya, Jogja, segala macam ya. Biasanya itu dua hal. Satu, karena ketersediaan talent. Ya, talenta itu tidak hanya talenta digital ya, programming ya, tapi juga talenta pemasaran dan ekosistem yang diperlukan atau infrastruktur yang dibutuhkan oleh perusahaan digital. Kenapa di Jawa lebih banyak startup-nya atau perusahaan digital? Ya karena banyak universitas di sana, banyak sekolah tinggi di sana, ya dari ITB, UGM, BINUS dan sebagainya itu memang banyak di Pulau Jawa. Jadi supply tenaga pekerja itu lebih banyak. Itu nomor satu. Dan kalau kita melihat kepada negara lain, kenapa Silicon Valley itu maju? Karena di sana ada Stanford, ada Berkeley, dan ada universitas-universitas lain. Kenapa di Bangalore itu juga maju? Ya karena di sana juga banyak universitas. Jadi itu satu, supply talenta sangat penting. Nah ini yang mungkin tantangan untuk Nongsa di tahun ini, apakah bisa mempunyai supply talent yang cukup. Ya. Yang alasan kedua, kenapa perusahaan digital itu banyak di Pulau Jawa adalah karena marketnya. Siapa yang mereka ingin tuju. Kalau B2C mungkin bisa di mana aja. Tapi kalau B2B, di mana ada proses penjualan kepada bisnis, ya kalau bisnisnya memang lebih banyak di Pulau Jawa, target customer marketnya, ya memang akhirnya lebih banyak yang di Jawa. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.